الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي على كل حال وفي كل حال أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد العليم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. كما قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير زاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العظيم ورسول الله الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, bersama-sama kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah dalam agama, dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bersama-sama kita bersyukur atas nikmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmat yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada kita sekalian. Diturunkan kita baginda Rasul dan dijadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai rasa syukur kita, bersama-sama kita mengirimkan salatan wa salaman wa ta'ziman kepada baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang hadir di tempat pada siang hari ini di rumahnya Allah adalah orang-orang yang akan bersama baginda Rasulullah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika surat Al-Kautsar telah turun kepada baginda Rasulullah, inna a'atainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kitab tafsir berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian mengetahui apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Itulah pemberian Allah untukku, kata Nabi. Yang panjangnya Al-Kautsar ini dari Ka'bah sini, dari Ka'bah sampai di Baitul Maqdis, kata Nabi. Kalau kita konversi ukuran sekarang dengan kilometer, kurang lebih 1.600 kilometer jarak antara Mekah dengan Palestina di Baitul Maqdis. Maka kata Nabi, begitulah panjang sungai yang Allah berikan, telaga yang Allah berikan kepada saya di hari kemudian. Telaga ini, sungai ini, kata Nabi, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada asal, daripada madu, lebih harum daripada misik, daripada kasturi yang terbaik. Cangkir-cangkirnya, bejanah-bejanahnya, kata Nabi, tidak terhitung banyaknya, seperti mana bintang-bintang di langit. Cangkir-cangkirnya bercahaya. Semua ujung-ujung telaga ini, ujung-ujung sungai ini akan ada cangkir-cangkir yang bercahaya. Maka nanti di hari kemudian, dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ana faratukum alal haud, wa umatku, saya tunggu kalian di depan telaga Kautsar saya nanti di hari kemudian. Makanya dalam hadis sahih yang lain, ketika Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasul, wahai ayah, ketika nanti di hari kemudian, di mana aku dapat berjumpa dengan engkau, wahai ayahku? Apakah aku harus masuk ke dalam surga berjumpa dengan engkau? Maka apa kata Rasul? Tidak. Kalau mau jumpa saya, wahai Fatimah, jumpa saya di telaga Kautsar, karena saya akan menunggu umatku nanti di telaga Kautsar itu. Kenapa Rasulullah menunggu kita di telaga Kautsar? Karena siapa yang minum dari telaga Kautsar itu, maka berarti dia tidak akan haus selamanya. Dalam arti kata, dia berarti golongan kanan akan mendapatkan surga dari Allah. Dalam hadis sahih, ketika nanti ada umatnya yang terlewatkan di hari kemudian, maka Rasul berkata, ya Rabbi, ashabi ummati, wahai Tuhanku, itu yang terlewatkan dari telaga yang tidak sempat aku beri minum, itu umatku, ya Allah. Itu sahabat-sahabatku, ya Allah. Kenapa mereka terlewatkan dari telaga Kautsar? Maka kata Allah,
la turidu ma ahdasu ba'daka. Wahai Muhammad, kau tidak tahu orang-orang yang terlewat dari telaga Kausar itu, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan ahdasu ba'daka. Setelah engkau pergi, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan maksiat. Mereka umatmu yang berzina, mendekati zina dan berzina. Mereka umatmu yang riba, mendekati riba dan riba. Mereka umatmu yang meninggalkan ibadah. Mereka umatmu yang membuka aurat. Mereka umatmu yang berbuat maksiat, sehingga mereka tidak nampak telaga Kausar, tidak nampak engkau ada di sini menunggu, sehingga mereka terlewatkan. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika nanti kiamat kubrah terjadi, sangkakala berikutnya ditiupkan, semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibawa di padang mahsyar dalam keadaan malaikat begitu kasar menyeret manusia di padang mahsyar. Manusia tanpa busana, tidak ada sehelai kain pun yang melekat dalam tubuh manusia ketika kita nanti diseret di padang mahsyar. Matahari ini panasnya luar biasa, seolah-olah di atas kepala satu jengkal, kata Nabi. Maka kata Rasul, tenggorokan ini kering seperti terbakar karena haus. Inilah maksudnya kenapa Nabi menunggu kita di telaga Kausar, agar Nabi memberikan kita minuman dari telaga Kausar. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man syariba minhu lam yazma ba'dahu abadan." Siapa yang minum dari telaga Kausar satu cangkir saja, kata Nabi, lam yazma ba'dahu abadan, dia tidak akan pernah haus selamanya. Kenapa? Proses kita masih panjang di padang mahsyar. Jutaan miliaran manusia, bahkan bisa triliunan manusia jumlahnya, antri satu-satu akan antri berhadapan dengan Allah. Allah sendiri menjadi hakimnya dalam persidangan yang tidak ada pembela kecuali amal ibadah kita sebagai saksi di hari kemudian. Berapa lama kita harus antri menunggu giliran disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan kalau orang yang tidak sempat minum dari telaga Kausar, sengsaranya luar biasa, saudara. Ulama 4 mazhab, khususnya Imam Ahmad rahimahullah, telah menjelaskan bahwa salah satu yang harus diyakini dan dipercayai sebagai landasan Islam adalah mengimani bahwa al-haud, telaga Rasulullah di hari kemudian itu nyata, ada, dan itu harus kita imani, harus dipercaya. Ini pertanda baginda Rasulullah sangat cinta kepada kita, bukan hanya di dunia. Dia fikirkan kita bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Rasul menunggu kita sebelum masuk di padang mahsyar. Rasul menunggu kita dengan minumannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini semua mendapat minuman dari Al-Haud Al-Kausar nanti di hari kemudian. Tentunya syaratnya bersama-sama kita menjaga ajaran kemurnian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menambah, jangan mengurangi. Kita menjaga sunnah-sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya. Kita menjaga ketakwaan, kita pelihara keimanan kita kepada Allah.
Inilah bukti kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada beliau, kita jaga ajarannya. Mudah-mudahan nas'aluka murafaqatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah yaumal qiyamah. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bil ayati bi zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim.